Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita lanjut ke session selanjutnya. Seperti biasa, hari ini kita sharing sebelum nanti kita di lapangan. Jadi ada Om Kodri untuk di lapangannya, untuk sharing-sharingnya sama saya boleh, saya Muhtar. Jadi nanti mekanik seniornya ada Om Hasim ya, atau ada Pak Arifin. Banyak di lapangan mekanik senior yang memang nanti bisa membantu teman-teman untuk perbaikan di bengkel Express. Nah, hari ini kita coba sharing lagi buat teman-teman yang ada masalah di kebocoran di water pump. Nah, jadi hari ini kita coba bahas masalah water pump. Jadi kalau memang nanti teman-teman ada pembahasannya yang kurang, karena kan kita nggak pakai konsep. Jadi misal ada yang kurang atau ada yang keliru, teman-teman boleh di kolom komentar supaya nanti customernya nggak salah kaprah. Jadi bisa jadi kita salah, tapi ya inilah yang memang bisa kita kasih sharing ke teman-teman. Balik lagi teman-teman, ini namanya water pump. Nah, ini dia water pump. Nah, ini khusus ini, jadi water pump itu aduh, kelihatan nggak? Jadi seperti ini ya. Jadi ini namanya water pump. Jadi water pump itu ya water pump lah, jadi sirkul untuk mendorong air ke radiator. Jadi supaya perputaran radiator mesin itu yang berfungsi adalah si water pump ini. Nah, oleh karena water pump ini berfungsi seperti itu untuk mensirkulasikan itu, di samping water pump ada termostat ya, kita bahas ini dulu. Nah, kalau ini bermasalah, otomatis sirkulasi airnya juga bermasalah. Nah, kalau bermasalah otomatis mobil overheat. Nah, cara mengetahui ini bermasalah apa enggak bagaimana? Paling banyak ciri-ciri dari water pump ini rusak itu cuma dua. Satu, bocor, biasanya di area sini, kelihatan nggak ya? Di area sini bocor biasanya, atau dia keropos. Kedua, dia adalah ngorok, ya wurr gitu. Jadi kedua adalah ngorok. Jadi itu ciri-ciri paling umum yang ada di water pump. Jadi ciri-ciri paling umum. Nah, ada yang kadang-kadang ciri-cirinya kita nggak ketahuan. Nah, itu mesti dibongkar, di dalamnya keropos. Nah, itu ada juga seperti itu. Tapi paling dasar ciri-cirinya adalah dua, dia ngorok atau dia bocor. Nah, itu udah wayahnya, udah waktunya si water pump itu diganti. Nah, biayanya berapa? Untuk biaya Vios Limo yang nggak perlu bongkar samping itu nggak terlalu mahal ya, biaya jasanya sih cuma 200.000. Kalau teman-teman misalnya water pumpnya doang kayak Vios Limo, Yaris, Bapau itu cuman sekitar 500 ribuan. Nah, masalahnya agak mahalnya kalau di Soluna. Soluna itu agak mahal. Kenapa? Karena jasanya aja lumayan nih. Jasanya di 300 ribuan dan barangnya ini yang agak lumayan mahal. Jadi ini kalau nggak salah di 700 ribuan. Soluna itu mahalnya karena biasanya, jadi ini kita pilihannya. Biasanya untuk mobil-mobil lama itu rumahnya ini udah bermasalah. Jadi rumahnya udah bermasalah. Kalau misalnya di sini diganti, rumahnya nggak diganti, kadang bocor di sini, di sambungannya ini. Nah, ini udah pada keropos. Jadi biasanya kita sarankan untuk penggantian menyeluruh satu bendel segini, estimasi sekitar 1 jutaan. Jadi kita lebih baik buat teman-teman ya. Lebih baik satu bagian dituntas, nanti kita bisa cari kesalahan di bagian lain. Jadi parsialnya seperti itu. Jangan sampai nanti setelah kita ganti water pumpnya ternyata besok masih bocor ada di sini. Karena ketika dibongkar otomatis ada perubahan. Nah, perubahan itu bisa menyebabkan kebocoran. Misalnya tadinya nempel, habis itu kita copot, otomatis keroposnya kan hancur tuh. Kita masukin lagi, otomatis otomatis itu berubah, bisa bocor. Nah, bisa aja dilem lagi, tapi tetap beresiko. Lebih baik ganti total jangka panjangnya teman-teman, untuk mobil bisa lebih enak lagi. Mungkin kurang lebih seperti itu. Perawatannya bagaimana? Ini perawatannya hampir tidak ada, sama seperti tadi ini apa namanya, rem. Perawatannya air radiatornya diganti secara berkala sekitar 1,5 tahun. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.